Siap, siap. Jadi ada dua yang teman-teman perlu perhatikan, produknya dengan MI-nya. Jadi ibarat makanannya dengan juru masaknya. Iya, Gitu. Kita pilih juru masak. Tadi Pak Kemal sudah sebutkan kriterianya dan kita juga pilih menunya. Kita mau dimasakin apa nih sama juru masaknya. Gitu. Nah, eh, lebih spesifik lagi nih Pak, kalau di Star Asset Management ada produk apa aja sih yang bisa ditawarkan ke teman-teman investor? oke. Di Star Asset Management sama dengan MIM yang lainnya, kami mempunyai semua produk dari masing-masing aset kelas ya. Dari Hmm. untuk aset kelas money market, yaitu aset kelas yang paling minim resikonya, kita mempunyai reksadana money market pasar uang yang konvensional maupun yang syariah, ya, gitu ya. Hmm. Terus untuk aset kelas reksadana pendapatan tetap, kita mempunyai reksadana pendapatan tetap dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang dolar. Untuk reksadana campuran, kita mempunyai dalam mata uang rupiah, dan untuk reksadana saham, kita mempunyai dalam mata uang rupiah, dan reksadana syariah dalam mata uang US dollar gitu. Jadi itu Hmm. adalah dari sisi produk kita lengkap lah ya gitu ya, tergantung Siap, gitu. Gitu. siap, siap, siap. Jadi di Star AM produknya lengkap, tinggal teman-teman ibaratnya menunya lengkap nih. Mau Iya, nasi goreng, mie goreng, soto, semua ada, tinggal dipilih mau yang mana. Gitu. iya, benar Nah, sekali. siap Pak Kemal. Tadi saya pengen nanya terkait dengan yang sebenarnya saya pengen nanya dua Pak. Syariah money market tadi yang Pak Kemal sebutkan dengan yang dolar, yang Ya, syariah yang dolar. Tapi yang syariah money market dulu Pak. ya, Kalau yang syariah money market itu aset kelasnya pasar uang berarti ya Pak ya. Nah itu benar. kandungan portofolionya apa aja Pak dan karakteristik dari reksadana itu sendiri gimana? Oke, ya namanya yang syariah money market ya gitu ya, pastinya menurut peraturan OJK memang harus berinvestasi pada efek-efek pasar uang ya. Efek pasar uang itu seperti apa? Hmm. Efek pasar uang itu tabungan, deposito, obligasi atau sukuk ya yang jatuh temponya sudah di bawah 1 tahun ya. Hmm. Tabungan dan depositonya pun adalah tabungan dan deposito di bank syariah, bukan di bank konvensional. Hmm. Ya, Karena syariah. benar ya. Yang sukuknya pun juga ratingnya minimum di A minus gitu ya. Yang sukuk syariahnya. Hmm. Jadi kurang lebih memang isi dari portfolio reksadana Start Syariah Money Market itu adalah yang tadi saya bilang tabungan dan deposito di bank syariah dan sukuk yang jatuh temponya di bawah 1 tahun gitu. Siap, siap Pak. Kalau yang satu lagi, Pak Kemal, yang syariah dolar. Nah itu mungkin teman-teman jarang dengar nih Pak, ada yang syariah tapi dalam dolar. Nah, Itu isi portofolionya apa Pak? oke, nah kalau yang syariah dolar namanya kita reksadana Star Syariah Global Equity US Dollar ya. Kenapa dia dalam mata uang dolar? Karena dia berinvestasi pada pasar di Amerika Serikat ya, bukan di Indonesia. Hmm. Ya, jadi yang dibelikan adalah efek-efek yang dijual di pasar saham di Amerika Serikat. Ya, pastinya yang masuk dalam daftar efek syariah ya, yang mengikuti Hmm. prinsip-prinsip syariah. Nah, khusus untuk reksadana syariah global syariah equity US dollar ini, ya mungkin ini bisa dibilang cukup cocok buat investor-investor yang sudah cukup pengalaman ya berinvestasi Hmm. dan ingin memiliki exposure kepada saham-saham yang ada di Amerika Serikat tersebut gitu ya. Saham-sahamnya apa? Saya cukup yakin saham-sahamnya sangat-sangat populer. Pasti Mas Givari juga tahu dan audiens-audiens yang lain pun juga tahu gitu ya. Saham-sahamnya yang dibelikan adalah saham dengan kategori FANG saham. FANG itu sebetulnya singkatan FAANG. F-nya itu Facebook, ya. A-nya itu Alphabet, ya, itu grup company-nya Google. A-nya satu lagi itu Hmm. Amazon, N-nya itu adalah Netflix, dan G-nya itu Google. Nah, saya yakin kan pasti semua nggak ada yang nggak kenal sama nama tersebut gitu Ya, ya. ya, ya. Gitu. Jadi memang untuk yang syariah global equity US dollar ini berinvestasi
karena dia juga mempunyai tema inovasi teknologi, memang komposisi portofolionya itu berat di saham-saham yang temanya inovasi teknologi seperti saham-saham FANG yang tadi saya bilang, Facebook, Alphabet, Netflix, dan Google. Sebagai salah contoh, satu contohnya. Dan Apple, sorry, satu lagi Apple juga gitu. Siap, siap. Jadi ada dua yang tadi saya highlight secara khusus, syariah money market dengan syariah global equity. Dari namanya aja sebenarnya teman-teman udah harusnya bisa nangkep ya. Global equity yang khusus berarti di, kalau yang Pak Kemal di US ya Pak ya, makanya mata uangnya dalam bentuk dolar. Benar. Nah, menarik, menarik Pak. Nah, sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Kemal, saya ingin mengingatkan ke teman-teman semua bahwa kita ada merchandise atau hadiah menarik untuk 3 orang penanya. Jadi silahkan ajukan pertanyaannya lewat teks, bukanlah teks, lewat kolom Q&A. Nanti akan saya bacakan, saya pilih yang relevan dengan topik kita hari ini. Karena kalau lewat komen, nanti takutnya ke scroll ke atas, jadi kelewat. Jadi lewat Q&A box ya, teman-teman. Gitu. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Kemal. Tadi kita udah bicara produknya, spesifik ada 2 tadi, Pak. Tadi Pak Kemal sempat singgung kalau yang syariah global equity itu untuk investor yang sudah berpengalaman, yang advance. Nah, sebenarnya dari 2 produk ini, profil resiko seperti apa yang cocok untuk produk yang 2 ini, dan nominal yang diperlukan untuk memulai investasinya berapa, Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus Mas Givari ya gitu ya. Memang tadi kan produk syariah itu kan ada di aset kelas money market ya, yaitu Star money market, dan ada satu lagi yang di kategori aset kelas saham ya, reksadana Star Syariah Global Equity US Dollar gitu ya. Mungkin yang pertama adalah Star Syariah Money Market dulu ya gitu ya. Oke. Untuk reksadana Star Syariah Money Market kami itu sangat cocok time investor ya, investor yang pertama kali nih gitu ya, investor yang oke, saya mau mulai berinvestasi gitu ya, tapi saya belum nggak mau nanggung resiko cukup besar, boleh nih saya coba masuk Star Syariah Money Market gitu ya. Jadi kalau di profil resiko itu mungkin masuk kategori resiko profil resiko investor-investor konservatif gitu ya, yang jangka waktunya juga mungkin ya paling tinggi 1 tahun gitu ya, dan likuiditasnya juga cukup tinggi gitu ya. Dari sisi performance-nya sendiri, reksadana Star Syariah Money Market ini kalau saya lihat ya, sampai dengan sebentar. Nah, untuk 1 tahun terakhir ya, per April 8 kemarin itu hampir 3,7% net. Lumayan sih ya, lebih tinggi daripada deposito tabungan ya, gitu. Jadi ini produk yang cukup bagus buat profil resiko investor yang konservatif, jangka waktunya yang kurang lebih setahun, di bawah setahun gitu ya. Untuk minimumnya ya ini sangat-sangat murah gitu ya. Minimum Star Syariah Money Market kita itu hanya dengan Rp10.000 sudah bisa Star Syariah Money Market ya. Bayangin Mas Givari, 10.000 udah bisa beli Star Syariah Money Market kita. Nah, itu pasti jauh lebih murah dibandingkan kita ngopi-ngopi di yang lambangnya hijau itu ya. Bener. Bener Pak, nggak usah yang lambang hijau Pak, lambang manapun itu lebih murah Pak. Benar sekali. Jadi dari 10.000 ya bisa masuk, untuk top up berikutnya pun Rp10.000 saja gitu. Keren. Nah, itu yang reksadana Star Syariah Money Market ya. Nah, untuk yang reksadana Star Syariah Global Equity US Dollar ini, seperti tadi saya bilang, memang ini lebih cocok buat investor-investor yang sudah pengalaman ya. Apakah itu dia berpengalaman berinvestasi di reksadana, obligasi, saham langsung. Karena memang ini dari sisi resiko lebih tinggi ya dibandingkan reksadana Syariah Money Market gitu ya, karena dia berinvestasi pada saham-saham yang dijual belikan di pasar Amerika Serikat gitu ya. Untuk minimumnya, untuk resiko si nasabah ini ya, yang pasti dia harus memiliki time horizon atau waktu untuk berinvestasi
minimum 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi horizonnya lebih tinggi ya dibanding yang reksadana Star Syariah Money Market, minimum 3 tahun sampai dengan 5 tahun atau lebih gitu ya. Jadi mungkin profil resikonya lebih ke agresif ya dibanding yang tadi konservatif. Terus juga dari sisi minimum pembeliannya pun juga lebih tinggi ya. Karena ini dalam mata uang US dollar, untuk bisa berinvestasi pada reksadana Star Syariah US dollar ini minimumnya 10.000 US dollar ya, dan upnya itu 1.000 US dollar gitu. Jadi memang seperti tadi bilang, ini untuk investor yang sudah berpengalaman sih Mas Gifari gitu. Siap, siap. Jadi ada dua produk sebenarnya teman-teman. Satu produknya buat yang baru mau mulai belajar investasi, dengan uang yang warna ungu udah bisa mulai investasi, lebih murah dari kopi manapun, kafe manapun teman-teman masuk, itu setahu saya harganya pasti di atas 10.000 semua. Dan juga ada satu lagi produk yang untuk teman-teman yang udah advance, yang udah ngerasa kayak, yang ini saya udah biasa Pak, saya pengen yang baru gitu, ibarat nyoba makanan, nasi goreng lagi gitu kan, bikinin saya yang baru Pak. Nah ini Pak Kemal bikinin satu produk baru, produknya menarik banget, walaupun dengan nominal yang cukup besar, karena walaupun sama-sama 10.000, satu pakai rupiah, satu pakai USD teman-teman. Jadi teman-teman punya dua pilihan nih kalau mau dengan Star Asset Management. Jadi Star Asset Management itu udah sediakan dua gitu. Nah, keren banget Pak Kemal. Dari sisi return juga Pak Kemal udah sempat sebutkan tadi yang syariah money market itu walaupun tidak begitu tinggi, tapi tetap lebih tinggi dibandingkan inflasi udah pasti. Ya. Terus juga dari tabungan juga udah lebih tinggi. Dari deposito pun udah lebih tinggi gitu. Nah, kalau yang satu lagi global equity itu performance-nya ya kayak saham, naik turun gitu kan. Tahun lalu tuh lagi bagus tuh performance-nya. Tahun ini ya pasar saham kita kan lagi apalagi seperti yang dijelasin Pak Kemal di awal tadi, ada kenaikan suku bunga di Amerika. Jadi nggak cuma otomatis yang di Amerika pasti kena. Kita aja kena, apalagi yang di Amerika ya, Pak Kemal ya. Gitu. Makanya time horizon-nya tadi Pak Kemal bilang 3-5 tahun, teman-teman. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak Kemal, sebelum kita masuk ke pertanyaan dari audiensnya, ada beberapa pertanyaan yang masuk tadi, Pak. Jadi, kenapa investor harus memilih reksadana syariah, Pak, dibandingkan aset-aset investasi yang lain, khususnya reksadana syariahnya yang disediakan oleh Star Asset Management, Pak, dibandingkan MI-MI lain? Gitu. Monggo, Pak. Pertanyaannya susah-susah gampang ini ya. Oke, mungkin saya jawab dulu ya dari sisi perusahaan Star Asset Management sebagai manajer investasi. Ya, ya. Jadi Star Asset Management ini bisa bilang melakukan transformasi besar-besaran sejak tahun 2020 ya. 2 tahun terakhir ya, karena ada manajemen baru gitu. CEO baru, direksi baru, dan saya pun bergabung pun dengan Star Asset Management itu tahun 2020 juga gitu ya, di kuartal 3 gitu ya, sampai dengan sekarang gitu ya. Nah, sejak transformasi besar-besaran ini, bisnis kita pun juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ya. Oke, kita begini ya, Mas ya. Dari sisi total dana kelolaan kita pada tahun 2020 itu di 3,9 triliun ya total dana kelolaan, dengan kita mempunyai mitra distributor atau APERT ya, distributor yang menjual produk kami tahun 2020. Sebelum kita masuk itu 2, pada tahun 2020 itu kita bisa bertambah menjadi 5 gitu ya. Tapi tahun 2021 bisa dibilang tahun yang pertumbuhan kita cukup signifikan ya, di mana total dana kelolaan kita yang dari 3,9 kita berhasil menutup total dana kelolaan di akhir tahun 2021 8 triliun, jadi 2 kali lipat ya. Dan mitra distributor kita yang dari
tahun 2020, terus akhir 2020 itu jadi 5. Tahun 2021 kita mempunyai 13 mitra distributor, iya, 4 kali lipat gitu ya, termasuk satu bank distributor kita. Dan memasuki tahun 2022 ini sampai dengan akhir bulan lalu, akhir April, kita total pengelolaan kita sudah menjadi 13,3 triliun dengan 14 mitra distributor gitu ya. Nah, itu dari sisi pertumbuhan bisnis kita. Itu juga dari sisi reputasi dan branding kita pun juga mengalami pertumbuhan yang cukup bagus ya. Dalam arti reputasi kami tidak pernah terlibat dalam satu kasus hukum ataupun non hukum ya, itu bisa dicek ya melalui berbagai macam informasi gitu ya, yang investor bisa dapatkan gitu ya. Dan kami juga di aset management ini juga tim orang-orang personel yang dari MI yang cukup besar di pasaran gitu ya. Jadi memang Star Asset Management ini dalam 2 tahun terakhir melakukan rekrutmen terhadap talenta terbaik dari industri pasar modal gitu ya. Karena memang untuk kedepannya Star Asset Management mempunyai mimpi besar untuk menjadi salah satu MI terbesar di Indonesia. Dan yang tidak kalah penting adalah kami terdaftar dan diawasi oleh OJK. Itu bisa di cross check gitu ya. Nah, itu dari sisi kenapa harus beli reksadana dari Star AM dulu ya. Nah, itu. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Kenapa beli reksadana syariah dari Star AM gitu ya? Karena tadi seperti saya bilang yang sudah diinformasikan juga bahwa kita mempunyai 2 produk reksadana syariah, satu buat pemula ya, itu reksadana Star Market gitu ya, dan satu lagi buat investor yang sudah cukup berpengalaman ya, gitu. Kenapa ada 2? Satu di sisi yang paling minim resikonya dan satu juga yang paling tinggi resikonya. Karena kita ingin mengakomodir investor pemula dan investor yang menginginkan reksadana syariah exposure-nya keluar. Makanya kita buat syariah global equity US dollar. Ya, dari tim investment kami pastinya melakukan best effort untuk menunjukkan performa yang konsisten, yang sustainable, berkesinambungan ya. Dalam arti mungkin produk kita tidak akan menjadi selalu best performance ya, tetapi dia berkesinambungan pertumbuhannya, dalam arti tidak seperti naik turun seperti roller coaster Mas Givari ya gitu ya. Kami tidak mau fund performance kita di 1 tahun bagus, tahun berikutnya